Apakah kamu tahu bahwa pada saat ini, detik ini, ada seseorang yang sangat membutuhkanmu? Seseorang yang kamu cintai sedang menunggu, berharap, dan berdoa agar kamu menyadari betapa besar kehadiranmu berarti bagi mereka. Dan yang paling menyedihkan adalah, para malaikat di langit menangis karena mereka melihat sesuatu yang tidak bisa kamu lihat. Mereka melihat cinta yang tersia-sia, waktu yang terbuang, dan hati yang menunggu untuk disentuh olehmu. Sebelum kamu menutup video ini dan melanjutkan harimu seperti biasa, aku ingin kamu tahu bahwa ada alasan kenapa kamu menemukan pesan ini hari ini. Ini bukan kebetulan. Para malaikat membimbingmu ke sini karena ada sesuatu yang sangat penting yang perlu kamu dengar. Sesuatu yang bisa mengubah hidupmu dan hidup orang yang kamu cintai selamanya. Jadi berjanji padaku, tetaplah di sini sampai akhir, karena di menit-menit terakhir video ini, aku akan mengungkapkan tanda-tanda yang dikirimkan malaikat untukmu, tanda-tanda yang selama ini kamu lewatkan. Kita hidup dalam dunia yang begitu sibuk, begitu penuh dengan distraksi dan kesibukan yang tidak pernah berakhir. Setiap hari kita terbangun, memeriksa ponsel, terburu-buru ke pekerjaan, menjalani rutinitas yang sama, dan tertidur dengan pikiran tentang apa yang harus kita lakukan besok. Dalam kebisingan kehidupan modern ini, kita lupa untuk berhenti sejenak dan benar-benar melihat orang-orang di sekitar kita. Kita lupa untuk merasakan, untuk hadir, untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka penting. Dan inilah yang membuat para malaikat menangis. Mereka melihat dari dimensi spiritual bagaimana seseorang yang kamu cintai bangun setiap pagi dengan harapan bahwa hari ini akan berbeda. Bahwa hari ini kamu akan menelepon, bahwa hari ini kamu akan bertanya bagaimana kabar mereka, bahwa hari ini kamu akan menunjukkan bahwa kamu peduli. Malaikat melihat bagaimana mereka memeriksa ponsel mereka, berharap ada pesan darimu. Bagaimana mereka membicarakan tentangmu kepada orang lain dengan mata berbinar, meskipun kamu jarang ada untuk mereka. Bagaimana mereka berdoa untuk kebaikanmu setiap malam, sementara kamu bahkan tidak sempat memikirkan mereka. Mungkin orang ini adalah orang tuamu yang semakin menua setiap hari. Rambut mereka semakin memutih, langkah mereka semakin lambat, tapi cinta mereka untukmu tetap sama kuat seperti hari pertama mereka menggendongmu. Mereka tidak mengatakan ini, karena mereka tidak ingin menjadi beban bagimu, tapi setiap hari mereka menunggu suaramu, sentuhanmu, kehadiranmu. Mereka menyimpan ponsel dekat dengan mereka, berharap kamu akan menelepon. Dan ketika kamu akhirnya menelepon setelah berminggu-minggu, mereka berpura-pura semuanya baik-baik saja, meskipun hati mereka hampir hancur karena merindukanmu. Atau mungkin ini adalah pasanganmu, seseorang yang telah memilihmu di antara miliaran orang di dunia ini. Seseorang yang melihat semua kekuranganmu dan tetap memutuskan untuk tinggal. Mereka mencoba untuk terhubung denganmu, untuk berbagi hari mereka, untuk membangun kehidupan bersama, tapi kamu terlalu sibuk, terlalu lelah, terlalu fokus pada hal lain. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, jarak di antara kalian tumbuh. Bukan jarak fisik, tapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Jarak emosional. Jarak di mana dua orang bisa tidur di ranjang yang sama tapi terasa terpisah oleh lautan. Atau mungkin ini adalah anakmu yang tumbuh begitu cepat di depan matamu. Setiap hari mereka belajar sesuatu yang baru, setiap hari kepribadian mereka berkembang, setiap hari mereka membutuhkan bimbinganmu, perhatianmu, waktumu. Tapi kamu berjanji pada dirimu sendiri, nanti aku akan punya lebih banyak waktu. Nanti ketika pekerjaan tidak terlalu sibuk. Nanti ketika ada lebih banyak uang di bank. Nanti ketika semuanya sempurna. Tapi para malaikat tahu sesuatu yang kamu tidak tahu. Nanti mungkin tidak pernah datang. Dan suatu hari kamu akan melihat ke belakang dan bertanya-tanya kemana perginya waktu.
Kemana perginya masa kecil mereka? Kenapa kamu tidak lebih hadir? Atau mungkin ini adalah sahabatmu, seseorang yang pernah mengenalmu lebih baik dari siapapun. Kalian pernah berbagi mimpi, rahasia, tawa, dan air mata. Tapi kehidupan membawa kalian ke arah yang berbeda, dan tanpa ada pertengkaran atau drama, kalian hanya menjauh. Mereka masih memikirkanmu, masih peduli, masih berharap kalian bisa terhubung kembali. Tapi kebanggaan, waktu, atau hanya kebiasaan mengabaikan membuat kamu tidak meraih mereka. Sekarang dengarkan dengan seksama, karena ini adalah bagian yang paling penting dari pesan ini. Para malaikat tidak menangis karena kesedihan biasa. Air mata mereka adalah air mata frustrasi ilahi, karena mereka dapat melihat kedua sisi dari situasi ini. Mereka melihatmu berjuang dengan kehidupan, mencoba yang terbaik, membawa beban sendiri. Dan mereka juga melihat orang yang kamu cintai, yang juga berjuang, yang juga membutuhkan sesuatu yang hanya kamu bisa berikan. Mereka berdiri di antara dua jiwa yang saling mencintai tapi gagal untuk benar-benar melihat satu sama lain. Dan kekuatan mereka terbatas, karena Tuhan memberi manusia kehendak bebas. Mereka bisa membisikkan pesan, mereka bisa mengirim tanda, mereka bisa mengatur momen, tapi keputusan akhir selalu ada padamu. Dan inilah mengapa hari ini sangat penting. Hari ini adalah kesempatanmu untuk bangun, untuk melihat, untuk bertindak. Karena waktu tidak menunggu siapapun, dan cinta yang tidak diungkapkan adalah cinta yang terbuang. Para malaikat telah membawamu ke pesan ini karena mereka ingin kamu tahu bahwa belum terlambat. Belum. Tapi jendela kesempatan tidak terbuka selamanya. Mungkin kamu berpikir, tapi mereka tahu aku mencintai mereka. Aku tidak perlu mengatakan itu atau menunjukkan itu setiap saat. Dan disinilah kita sering melakukan kesalahan terbesar. Kita berasumsi bahwa orang-orang yang kita cintai tahu bagaimana perasaan kita. Kita berasumsi bahwa cinta adalah sesuatu yang dipahami secara otomatis, sesuatu yang tidak perlu usaha atau pengingat konstan. Tapi kenyataannya adalah, manusia adalah makhluk yang rapuh. Kita membutuhkan kepastian. Kita membutuhkan pengingat. Kita membutuhkan bukti bahwa kita penting, bahwa kita dilihat, bahwa kita dicintai. Pikirkan tentang ini untuk sesaat. Kapan terakhir kali kamu benar-benar menatap mata orang yang kamu cintai dan mengatakan kepada mereka betapa mereka berarti bagimu? Kapan terakhir kali kamu menghabiskan waktu berkualitas dengan mereka tanpa ponsel, tanpa distraksi, hanya hadir sepenuhnya dalam momen itu? Kapan terakhir kali kamu melakukan sesuatu yang istimewa untuk mereka, bukan karena ada acara atau perayaan, tapi hanya karena kamu ingin mereka tahu mereka dihargai? Jika kamu harus berpikir keras untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, jika jawabannya adalah minggu lalu, bulan lalu, atau bahkan lebih lama, maka para malaikat sedang menangis untukmu sekarang. Karena setiap hari yang berlalu tanpa koneksi itu adalah hari yang tidak akan pernah kamu dapatkan kembali. Setiap kesempatan yang terlewatkan adalah kesempatan yang hilang selamanya. Dan yang paling menyakitkan adalah bahwa kita sering menyadari nilai sesuatu hanya setelah itu hilang. Kita mendengar cerita orang lain yang kehilangan seseorang yang mereka cintai terlalu cepat, terlalu tiba-tiba, dan kita berpikir, itu tidak akan terjadi padaku. Aku punya waktu. Tapi alam semesta tidak memberikan jaminan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok, atau bahkan nanti hari ini. Dan penyesalan terberat yang dibawa manusia bukanlah tentang hal-hal yang mereka lakukan, tapi tentang hal-hal yang tidak pernah mereka lakukan. Kata-kata yang tidak pernah diucapkan. Waktu yang tidak pernah dihabiskan. Cinta yang tidak pernah sepenuhnya diekspresikan. Sekarang,
Aku ingin berbagi denganmu tanda-tanda yang dikirim malaikat untuk menunjukkan bahwa seseorang membutuhkanmu lebih dari yang kamu sadari. Perhatikan dengan seksama, karena kamu mungkin telah melihat tanda-tanda ini tanpa mengerti artinya. Tanda pertama adalah ketika seseorang terus muncul dalam pikiranmu tanpa alasan yang jelas. Kamu bisa melakukan sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan, dan tiba-tiba wajah mereka muncul di benakmu. Atau kamu mendengar lagu yang mengingatkanmu pada mereka, atau kamu melihat sesuatu yang ingin kamu bagikan dengan mereka. Ini bukan kebetulan acak. Ini adalah cara malaikat berbisik padamu, mengingatkanmu untuk meraih orang itu, untuk terhubung, untuk menunjukkan bahwa kamu peduli. Tanda kedua adalah mimpi yang berulang atau sangat jelas tentang orang ini. Dalam tidur, ketika pikiranmu yang sadar tenang, dimensi spiritual lebih mudah berkomunikasi denganmu. Jika kamu terus bermimpi tentang seseorang, terutama jika mimpinya intens atau emosional, para malaikat mencoba memberitahumu bahwa jiwa ini sedang memanggil jiwamu. Mungkin mereka berdoa untukmu, memikirkanmu, membutuhkanmu pada tingkat yang sangat dalam. Tanda ketiga adalah perasaan gelisah atau tidak tenang yang tidak bisa kamu jelaskan. Kamu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, bahwa ada sesuatu yang perlu kamu lakukan, tapi kamu tidak yakin apa itu. Ini adalah intuisi spiritualmu mencoba memberitahumu bahwa seseorang dalam lingkaran cintamu membutuhkan perhatianmu. Jangan abaikan perasaan ini. Percayai bahwa ada alasan kenapa kamu merasakan ini. Tanda keempat adalah sinkronisitas dan kebetulan yang tidak biasa. Mungkin kamu terus melihat nama mereka muncul, atau seseorang secara acak menyebutkan mereka dalam percakapan, atau kamu menemukan foto lama dari kalian bersama. Alam semesta tidak memiliki kebetulan. Setiap sinkronisitas adalah pesan, setiap kebetulan adalah petunjuk dari dunia spiritual. Tanda kelima adalah ketika kamu merasakan dorongan tiba-tiba untuk menghubungi seseorang, bahkan jika sudah lama sejak kalian berbicara. Dorongan ini mungkin datang saat kamu paling tidak mengharapkannya. Kamu bisa sedang mengemudi, mandi, atau bangun di tengah malam dengan pikiran tentang mereka. Ini adalah malaikat penjagamu mendorongmu untuk bertindak, karena mereka tahu bahwa orang ini membutuhkan mendengar darimu lebih dari yang kamu bisa bayangkan. Tanda keenam adalah ketika komunikasi menjadi satu arah. Kamu mungkin memperhatikan bahwa orang ini selalu yang pertama menghubungi, yang pertama memberi kabar, yang pertama mengulurkan tangan. Tapi akhir-akhir ini mereka lebih tenang, lebih jauh. Ini bukan karena mereka berhenti peduli. Ini karena mereka lelah. Mereka telah mencoba, dan sekarang mereka menunggu untuk melihat apakah kamu akan membalas usaha mereka. Ini adalah momen kritis. Jika kamu tidak bertindak sekarang, jarak itu bisa menjadi permanen. Tanda ketujuh adalah perubahan dalam perilaku atau energi mereka. Ketika kamu melihat mereka atau berbicara dengan mereka, ada sesuatu yang berbeda. Mungkin senyum mereka tidak mencapai mata mereka lagi. Mungkin mereka lebih pendiam, lebih tertutup. Mungkin mereka terlihat lelah atau terbebani. Para malaikat menunjukkan ini padamu sebagai panggilan untuk bertindak. Ini adalah saatnya untuk melampaui permukaan, untuk benar-benar bertanya bagaimana keadaan mereka dan benar-benar mendengarkan jawabannya. Sekarang mungkin kamu bertanya, apa yang seharusnya aku lakukan? Bagaimana aku bisa memperbaiki ini? Bagaimana aku bisa menunjukkan kepada orang yang aku cintai bahwa mereka penting? Dan inilah kabar baiknya. Tidak perlu grand gesture atau tindakan heroik. Kadang-kadang hal terkecil membuat perbedaan terbesar. Mulailah dengan kehadiran. Matikan ponselmu, matikan televisi, singkirkan semua distraksi dan benar-benar hadir dengan orang ini.
Tatap mata mereka ketika mereka berbicara. Dengarkan tidak hanya kata-kata mereka, tapi emosi di baliknya. Tunjukkan melalui bahasa tubuhmu, melalui perhatianmu, bahwa pada momen ini tidak ada yang lebih penting daripada mereka. Kemudian, ekspresikan apresiasi dan gratitude. Katakan kepada mereka secara spesifik apa yang kamu hargai tentang mereka. Jangan hanya "aku mencintaimu" yang umum, meskipun itu juga penting. Tapi katakan kepada mereka kenapa. Aku mencintaimu karena cara kamu selalu mendukungku bahkan ketika aku tidak percaya pada diriku sendiri. Aku menghargaimu karena semua pengorbanan yang kamu buat untuk keluarga kita. Aku berterima kasih karena kesabaranmu, kebaikanmu, caramu membuat aku tertawa bahkan di hari terburuk. Tunjukkan melalui tindakan. Lakukan sesuatu yang istimewa untuk mereka. Masak makanan favorit mereka. Rencanakan hari bersama melakukan sesuatu yang mereka sukai. Tulis surat dengan tangan mengekspresikan perasaanmu. Berikan pelukan yang nyata, pelukan yang berlangsung lebih dari 1 detik, pelukan yang mengatakan, "Aku di sini, kamu aman, kamu dicintai." Buat waktu menjadi prioritas. Berhenti mengatakan "nanti" dan mulai mengatakan "sekarang". Jadwalkan waktu berkualitas dengan orang yang kamu cintai seperti kamu menjadwalkan meeting penting atau appointment. Karena apa yang bisa lebih penting daripada hubungan yang memberi hidupmu makna? Maafkan dan biarkan pergi. Jika ada luka lama atau ketegangan yang belum terselesaikan antara kalian, ini adalah saatnya untuk penyembuhan. Kehidupan terlalu pendek untuk menyimpan dendam. Para malaikat tidak bisa membawa damai ke situasimu sampai kamu membuka hatimu dan memilih pengampunan. Tidak berarti melupakan atau berpura-pura semuanya sempurna, tapi memilih untuk melepaskan kepahitan dan bergerak maju dengan cinta. Berdoa bersama. Ini sangat kuat. Undang bimbingan ilahi ke dalam hubunganmu. Minta para malaikat untuk membantu kalian melihat satu sama lain melalui mata cinta. Minta kekuatan untuk menjadi partner, orang tua, anak, atau teman yang lebih baik. Dan yang paling penting, jangan menunggu momen sempurna. Tidak akan ada momen sempurna. Akan selalu ada alasan untuk menunda, untuk menunggu sampai semuanya lebih mudah, lebih nyaman. Tapi momen sempurna adalah sekarang, karena sekarang adalah satu-satunya momen yang benar-benar kita miliki. Ada sebuah cerita kuno yang diceritakan para malaikat satu sama lain, cerita yang membuat mereka menangis setiap kali mereka mengingatnya. Ini adalah cerita tentang seorang pria yang sangat sibuk dengan karirnya, membangun kesuksesan, mengejar mimpi. Dia punya ibu yang lanjut usia yang tinggal sendirian, yang terus menghubunginya, mengundangnya untuk makan malam, memohon hanya beberapa menit waktunya. Tapi dia selalu terlalu sibuk, selalu berjanji, "Minggu depan, Ibu, aku janji minggu depan." Suatu hari dia mendapat telepon bahwa ibunya telah jatuh dan dibawa ke rumah sakit. Dia bergegas ke sana, hatinya penuh dengan ketakutan dan penyesalan. Ketika dia sampai di sisi tempat tidurnya, dia menggenggam tangannya yang lemah dan berbisik, "Maafkan aku, Ibu. Maafkan aku karena tidak datang lebih sering, karena selalu terlalu sibuk. Aku akan menjadi lebih baik, aku janji. Mulai sekarang, aku akan datang setiap minggu." Ibunya tersenyum, air mata mengalir di wajahnya yang menua, dan dia berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Anakku yang tersayang, aku selalu tahu kamu mencintaiku. Dan aku memaafkanmu. Tapi kumohon, jangan biarkan orang lain membuat kesalahan yang sama. Katakan kepada mereka untuk tidak menunggu. Katakan kepada mereka untuk tidak mengira mereka punya lebih banyak waktu. Karena sebelum kamu menyadarinya, waktu itu hilang.
Dia meninggal malam itu, meninggalkan putranya dengan penyesalan yang akan dibawanya seumur hidup. Penyesalan bukan karena cinta yang tidak ada, tapi karena cinta yang tidak cukup diungkapkan, waktu yang tidak cukup dihabiskan, koneksi yang tidak pernah sepenuhnya terrealisasi. Para malaikat menceritakan kisah ini satu sama lain sebagai pengingat betapa rapuh kehidupan manusia, betapa berharga setiap momen. Dan mereka berharap, mereka berdoa, bahwa kamu yang mendengar pesan ini akan membuat pilihan yang berbeda. Karena di akhir hidupmu, apa yang akan penting bukanlah berapa banyak uang yang kamu hasilkan atau pencapaian apa yang kamu raih. Yang akan penting adalah cinta yang kamu berikan, kehangatan yang kamu bagikan, kehidupan yang kamu sentuh. Yang akan penting adalah apakah orang-orang yang kamu cintai tahu, benar-benar tahu, betapa mereka berarti bagimu. Sekarang aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Setelah kamu menyelesaikan mendengar pesan ini, aku ingin kamu mengambil ponselmu, dan aku ingin kamu menghubungi seseorang yang telah muncul dalam pikiranmu saat mendengarkan ini. Kamu tahu siapa mereka? Ada seseorang yang terus muncul dalam benakmu saat aku berbicara. Itu bukan kebetulan. Itu adalah malaikat membisikkan namanya ke dalam hatimu. Hubungi mereka. Kirim pesan. Telepon. Atau lebih baik lagi, kunjungi mereka secara langsung. Dan katakan kepada mereka bahwa kamu memikirkan mereka, bahwa kamu mencintai mereka, bahwa mereka penting. Tidak perlu rumit atau dramatis. Bisa sesederhana, "Hei, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku memikirkanmu dan aku sangat berterima kasih memilikimu dalam hidupku." Katakan yang sebenarnya. Buka hatimu. Biarkan mereka melihat betapa mereka berarti bagimu. Karena kata-kata yang tidak diucapkan adalah kata-kata yang tidak pernah bisa didengar. Dan cinta yang tidak dibagikan adalah cinta yang sia-sia. Para malaikat menunggu. Mereka mengamati. Mereka berharap dengan segenap esensi ilahi mereka bahwa kamu akan memilih cinta, bahwa kamu akan memilih koneksi, bahwa kamu akan memilih untuk bertindak sebelum terlambat. Dan ketika kamu melakukan ini, sesuatu yang ajaib terjadi. Tidak hanya dalam hidup orang yang kamu hubungi, tapi dalam hidupmu sendiri. Karena ketika kamu memberikan cinta, kamu menerima cinta kembali. Ketika kamu membuat orang lain merasa dilihat dan dihargai, kamu juga merasakan tujuan dan makna yang lebih dalam. Ketika kamu memperkuat ikatan dengan orang-orang yang paling penting, kamu menciptakan pondasi yang akan mendukungmu melalui segala badai kehidupan. Dan para malaikat akan berhenti menangis. Air mata mereka akan berubah menjadi air mata kegembiraan ketika mereka melihat dua jiwa yang mereka jaga akhirnya menemukan jalan kembali satu sama lain. Ketika mereka melihat cinta yang diungkapkan, waktu yang dihabiskan dengan bijak, koneksi yang dihormati dan dipelihara. Ini adalah momen transformasi. Ini adalah kesempatan yang telah dikirimkan malaikat padamu. Jangan sia-siakan. Jangan biarkan ini menjadi satu lagi video yang kamu tonton dan kemudian lupakan. Biarkan ini menjadi katalis untuk perubahan nyata dalam hidupmu. Karena satu hari, ketika perjalanan hidup ini berakhir dan kamu berdiri di hadapan cahaya ilahi, kamu tidak akan ditanya tentang kesuksesanmu atau kegagalanmu dalam hal materi. Kamu akan ditanya tentang cinta. Apakah kamu mencintai dengan sepenuh hati? Apakah kamu menunjukkan cinta itu kepada orang-orang yang penting? Apakah kamu menghabiskan waktumu dengan bijak, menghargai hubungan, membuat perbedaan dalam kehidupan orang-orang di sekelilingmu? Dan para malaikat yang telah mengawasi setiap langkahmu, yang telah merayakan setiap kemenanganmu dan menangis untuk setiap kesempatan yang terlewatkan, akan bersaksi. Mereka akan bercerita tentang saat-saat ketika kamu memilih cinta di atas ego, koneksi di atas kenyamanan,
kehadiran di atas kesibukan. Jadilah orang yang para malaikat banggakan. Jadilah orang yang membuat mereka bernyanyi daripada menangis. Jadilah orang yang benar-benar memahami apa yang penting dalam hidup ini dan bertindak sesuai dengan pemahaman itu setiap hari. Orang yang kamu cintai sedang menunggumu. Mereka tidak membutuhkan kesempurnaanmu. Mereka tidak membutuhkan versi idealmu yang sempurna. Mereka hanya membutuhkanmu, kehadiranmu, waktumu, cintamu yang nyata dan tidak sempurna. Mereka membutuhkan tahu bahwa di dunia yang begitu luas dan seringkali dingin ini, mereka penting bagi seseorang. Dan orang itu adalah kamu. Jadi pergilah sekarang. Jangan menunda bahkan 1 menit lagi. Raih orang itu. Bangun jembatan itu. Sembuhkan patah hati itu. Ekspresikan cinta itu. Karena besok tidak dijanjikan untuk siapapun, dan penyesalan adalah beban paling berat yang bisa dibawa jiwa manusia. Para malaikat memberkatimu. Mereka membimbingmu. Dan mereka merayakan setiap langkah yang kamu ambil menuju lebih banyak cinta, lebih banyak koneksi, lebih banyak kehadiran dalam hubunganmu. Dengarkan bisikan mereka. Percayai dorongan mereka. Dan izinkan pesan ini menjadi awal dari bab baru, di mana kamu hidup sepenuhnya, mencintai dengan lengkap, dan tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menunjukkan kepada orang-orang yang paling penting betapa mereka benar-benar berarti bagimu. Air mata para malaikat bisa berhenti hari ini. Keputusan ada di tanganmu. Apa yang akan kamu pilih?